Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih pada bab sholatil jamaah wal imamah. Wa dzalika inda shafal wahidah wal ishrun, halaman 21. Ya. Di sini sudah kita mulai pembahasannya kemarin, bahwa sholat jamaah menurut beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di hukumnya apa? Fardu ainin. Karena fardu nanti ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau menurut beliau fardu ain. Ya, fardu ain bagi lelaki hadaran wa safaran. Walaupun di sana ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun beliau di sini menguatkan apa itu fardu ainin dengan beberapa dalil, ya. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih tentang apa? Keinginan Nabi untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jamaah di masjid. Ya. Kemudian beliau juga membawakan satu hadis, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Bahwa sholat jamaah itu lebih banyak, ya kan, lebih banyak keutamaannya ketimbang sholat sendiri 27 kali lipat atau 27 derajat timbang sholat sendirian. Ya. Di sini ada yang berdalil justru untuk menunjukkan bahwa sholat jamaah itu tidak wajib. Kenapa? Karena masih dihitung mendapatkan pahala, itu kan? Masih dihitung mendapatkan pahala. Maka di sini ada khilaf yang cukup panjang pembahasannya. Yang pendapat yang paling berhati-hati ya pokoknya masjid sholat, itu kan, sholat jamaah, maka dia lepas dari khilaf, ya enggak? Kalau dia enggak ada udzur, enggak sholat jamaah, nah kalau yang benar yang wajib ain, maka dia masuk kategori yang berdosa kan. Ya, maka pendapat yang paling berhati-hati di situ adalah apa? Fardu ain. Kemudian juga beliau membawakan sebuah hadis juga. Sebuah hadis, idza sholaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'hum fa innaha lakuma nafilatun. Jika kalian berdua memang sudah sholat bersama keluarga kalian, gitu kan. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa ada berpendapat sholat jamaah tidak harus di masjid, gitu kan. Tidak harus di masjid. Yang penting jamaah. Maka jika kalian sudah melakukan sholat bersama keluarga kalian, bersama kaum kalian, terus kalian mendatangi masjid yang di situ ada sholat jamaah, maka tetaplah laksanakan sholat bersama mereka. Karena apa? Itu dihitung sebagai sholat sunnah. Itu dihitung sebagai sholat sunnah. Ya, sampai itu ya pembahasan kita. Selanjutnya berkata beliau Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah marfu'an, wa an Abi
Hurairah marfu'an, dan dari Abu Hurairah secara marfu'. Apa itu hadis marfu'? Apa? Hadis yang sanadnya mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma sampai sahabat namanya mauquf. Namanya apa? Mauquf. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan sebagai imam itu hanya untuk diikuti gitu kan. Hanyalah untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka jika dia bertakbir, ya kalian bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Janganlah kalian takbir sebelum dia takbir. Artinya apa? Tidak boleh mendahului imam. Ya. Wa idza raka'a farka'u, dan jika dia rukuk, maka rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan janganlah kalian itu rukuk sampai dia rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika imam dia membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkan Rabbana walakal hamdu. Dari sini ada yang berpendapat bahwasanya makmum tidak disyariatkan membaca sami Allahu liman hamidah. Dari mana? Dari hadis ini. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada, dan jika dia sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian bersujud sampai dia sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, dan jika dia sholat dengan berdiri, maka sholatlah kalian juga dengan berdiri. Kecuali kalau memang tidak mampu, ya makmumnya ada yang sakit, maka apa? Ya semampunya, mampunya dengan duduk ya dengan duduk. Seperti itu. Tapi secara asal dia harus berdiri sesuai dengan keadaan imam. Wa idza shalla qa'idan, dan jika dia sholat dengan duduk, fasallu qu'udan ajma'un. Maka kalau dia sholat duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Walaupun walaupun makmum itu kondisinya sakit, apa itu makmum itu kondisinya sehat, imamnya sakit mungkin gitu kan, imamnya mungkin tidak bisa berdiri, maka dia memilih untuk duduk, maka makmumnya mengikuti duduk. Nah, jadi hadis ini ya dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, pertama menunjukkan makmum tidak boleh mendahului imam. Ya kan, makmum gerakannya tidak boleh mendahului imam. Maka gerakan makmum mengikuti gerakan imam. Mungkin ada pertanyaan lah, kalau di dalam gerakan-gerakan yang mungkin di sana mukhtalaf, diperselisihkan, maka bagaimana? Apakah juga mutlak harus mengikuti imam? Misalnya ketika sholat sunnah, sholat yang 2 rakaat sholat subuh misalnya, imam berpendapat bahwasanya tahiyat pada sholat subuh itu dengan duduk iftirash, makmumnya berkeyakinan tawarruk, maka bagaimana? Apakah harus mengikuti imam? Tidak, maka sesuai dengan yang dia yakini. Artinya di sini yang wajib mengikuti adalah gerakan-gerakan pokok di dalam sholat. Sujud ya sujud, ruku ya ruku, iktidal ya iktidal, duduk ya duduk, berdiri ya berdiri. Adapun di beberapa kondisi yang memang itu mukhtalaf, maka di situ diperbolehkan seorang makmum itu apa? Melakukan sesuai dengan gerakan-gerakan ataupun keyakinan
apa yang sudah dipelajari. Ya kan? Keyakinan yang dia pelajari. Seperti itu. Namun secara asal itu kan ada kan gerakan asal atau gerakan-gerakan sholat yang sifatnya pokok itu kan ada. Seperti tadi berdiri, rukuk, i'tidal itu kan yang pokok. Sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat ini kan pokok. Adapun di beberapa kondisi, ya contohnya ketika misalnya dari berdiri mau ke sujud, itu tangan dulu atau lutut dulu, itu kan khilaf, ya kan? Apalagi kalau kita posisinya di belakang kan nggak mungkin imam ini dengkulnya sih apa? Tangannya dulu kan nggak mungkin lihat, ya kan? Maka seperti itu dikembalikan kepada apa yang sudah dipahami. Seperti itu. Yang intinya di sini hadis ini dibawakan apa? Tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, tidak boleh mendahului gerakan imam. Lah kalau imamnya keliru bagaimana? Tetap diikuti atau enggak? Diingatkan. Lah kalau enggak mau diikuti, ya kan? Sampai selesai. Ya, habis sholat dibilangin. Jangan dimarahin. Imam ora cetro, do imam ngene. Dibilangin aja ya kan, dibilangin. Barangkali kan lupa gitu kan. Contohnya seperti kasus apa? Misalnya tahiyat awal, harusnya dia duduk lah, dia berdiri. Ya. Ketika dia menjelang berdiri ingatkan subhanallah. Kalau dia ingat alhamdulillah, kalau enggak dia berdiri kita harus ikut. Berdiri, jangan ngeyel. Mami iki wis rasah. Dia tahiyat awal sendiri, enggak boleh. Ya kan? Dia harus mengikuti imam. Paham deh? Jelas ya? Seperti itu. Ya. Tidak boleh mendahului imam itu terus kalau nyeri-nyeri gimana? Ada kan yang sudah masih sujud dan sudah takbir dan sujud lagi masih sujud itu. Kalau dia sampai ketinggalan lama, dalam artian dia ketinggalan gerakan berikutnya, maka itu bisa haram hukumnya. Ya, bisa haram. Apalagi kadang-kadang imamnya cepat. Ya kan? Dia apa itu? Ya, imamnya kan cuma membaca yang wajib. Misalnya apa? Subhana rabbil a'la sekali. Rabbighfirli sekali. Ya itu dah. Nah, yang makmum ingin mengamalkan sunnah, bacanya banyak. Ketika sujud bacanya subhana rabbil a'la wa bihamdi ditambah lagi, ya kan? Itu 3 kali masih ditambah bacaan yang lainnya. Itu imam sudah duduk di antara 2 sujud, sudah mau sujud lagi dia masih sujud pertama. Ya seperti itu bisa batal salatnya. Ya kan? Bisa batal, rusak salatnya. Karena apa? Menyelisihi imam. Paham? Seperti itu. Bahkan seandainya kita membaca Al-Fatihah, ya kan? Al-Fatihah kita belum selesai, imam sudah rukuk, kita harus ikut rukuk. Bacaan kita dicukupi dengan bacaannya imam. Ya kan? Misalnya imamnya sudah hafid dan sudah fasih membaca Qur'annya, baca Fatihah cepat sekali. Ya, makmumnya baru belajar. Itu pun enggak hafal-hafal, ya kan? Baru apa itu? Menghafal Al-Fatihah. Apa itu? Dia bacanya baru sampai Ar-Rahmanir Rahim. Imamnya sudah rukuk, ya dia harus ikut rukuk. Enggak usah menyelesaikan sampai Al-Fatihah selesai. Wallahu a'lam seperti itu. Ya. Dari rukuk, dari sujud untuk diri lagi itu kita ngikutin imam sendiri pada saat selesai Allahu Akbar-nya atau kadang-kadang Allah panjang gitu. Kita ikutnya selesai. Ya, ketika kita mendengar Allah itu kita berdiri. Allahu Akbar itu sudah isyarat bahwa itu pindah ke gerakan. Enggak harus nunggu bar baru kita. Bar kan rampung toh, berarti tidak seperti itu ya. Tidak harus nunggu imam itu berhenti mengucapkan takbirnya Allahu Akbar baru kita gerak, enggak. Intinya ketika imam itu kita mendengar Allahu Akbar ya kita pindah gerakan gitu. Cuman kita memang di situ memang kita harus melihat kebiasaan imam gitu loh. Ya kan? Ada imam yang
Allahu Akbar itu dia mengucapkan dulu baru berdiri gitu loh. Kalau seperti itu nanti bisa dikhawatirkan apa? Mendahului imam, ya kan? Maka memang di situ kita harus melihat ya kebiasaannya imam itu membaca Allahu Akbarnya gimana itu. Jadi ada yang imam itu dia itu Allahu Akbar dulu baru dia gerak. Ada yang gerak sambil baca Allahu Akbar juga ada. Ya kan? Ada yang gerak dulu baru baca Allahu Akbar. Ada. Dia sudah berdiri sempurna baru Allahu Akbar. Nah, itu ada. Ada yang seperti itu. Sah semua. Semuanya sah semua. Ya karena di situ memang tidak ada kaidah yang pakem gitu ya. Memang di situ fleksibel. Para ulama mereka menjelaskan bahwa itu termasuk perkara yang luas, yang longgar dalam masalah itu. Semuanya boleh. Kalau pas turun ke sujudnya, kita nunggu imam nyentuh lantai dulu atau? Enggak harus. Intinya ketika nempel di lantai jangan sampai duluan kita. Intinya gitu aja. Jelas ya? Intinya jangan sampai mendahului imam. Gitu. Imam mulai gerak, kita ikuti gerak. Seperti itu. Intinya jangan sampai kita nempelkan dahi kita ke lantai itu mendahului imam. Kan sujud itu dihitung dari itu toh, nempelnya anggota sujud ke tempat sujud kan gitu. Intinya di situ. Ya mungkin apa? Imamnya tua kan, pelan-pelan, yang makmumnya muda, cepet banget, lorot aja gitu. Ya harus menyesuaikan. Makanya apa? Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Itu maksudnya seperti itu. Jadi makmum itu memang harus betul-betul memahami imam, gitu kan? Memahami imamnya seperti itu. Makanya dalam hal ini mengangkat imam itu ya jangan sembarangan. Ya. Makmumnya tua-tua, dicarikan imam yang masih muda, sudah hafid Quran, bacanya super kilat. Al-Fatihah cuma 10 detik selesai. Nah itu tarawih 2 rakaat 37 detik itu. 2 rakaat loh. Enggak Al-Fatihah itu 2 rakaat 37 detik itu kan. Lah itu kalau makmumnya enggak fisiknya kuat itu kan enggak atlet kan susah itu. Megap-megap betul itu. Salatnya 23 rakaat. Ya kan? Wah itu betul-betul sampai luar biasa. Ya itu memang ya biasanya yang ikut seperti itu yang muda-muda memang biasanya gitu. Ya kan yang kuat-kuat yang tua-tua biasanya enggak kuat mengikuti. Mesti apa? Kepontal-pontal dia. Yang dia baru gini sudah yang lain sudah sujud ya kan. Dia baru bangkit dari rukuk. Ya. Maka memang mengangkat imam tidak boleh sembarangan. Yang betul-betul paham terhadap fikih masalah imam dan salat jamaah. Lanjut dulu. Ya. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud wa asluhu fi sahihain. Nah, asalnya ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Coba dilanjutkan Pak Bambang. Waqala hilang. Waqala lanjut. Waqala Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qiraati sawaan fa'alamuhum bisunnati fa in kanu bisunnati sawaan jamuhum fa'aqaddamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaan fa'aqaddamuhum
sinan. Hmm. Wala Ya ummanna ar-rajulu ar-rajula ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu yaq'udu fi baitihi ala matihi takrimatihi illa illa bi idnihi. idnihi Rawahu Muslim. Naam. Waqala dan Rasulullah SAW bersabda, qala siapa fa'ilnya? Dhamir takdir. Takdirnya kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul qauma, hendaknya yang mengimami jamaah itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus ya, bacaannya terhadap kitabullah. Jadi aqra'uhum itu paling bagus bacaannya. Paling bagus itu dari sisi apa? Ya, makhraj, tajwid dan juga suara. Ya kan? Makhraj, tajwid dan suara. Karena tidak dipungkiri suara ini juga menambahkan pengaruh kepada seseorang yang mendengarkannya. Apalagi kalau di speaker ya kan. Di speaker sudah suaranya cemplang, makhraj tajwidnya enggak pas, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, enggak ada idgham. Pengennya mematikan speakernya. Ya. Nah, itu kan. Maka suara tidak dipungkiri ini apa? Yang menambah pengaruh terhadap orang yang mendengarkannya. Maka hendaknya yang dipilih untuk jadi imam apa? Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus bacaannya terhadap kitabullah yaitu Al-Qur'an. Ya. Syukur hafalannya banyak. Ya. Dipilih dulu yang pertama bacaannya bagus dulu dalam arti apa? Tajwid dan makharijul hurufnya pas. Baru kedua suaranya. Baru ketiga banyaknya hafalan. Jelas ya. Jadi ruang lingkup apa itu bagusnya bacaan seperti itu. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika mereka itu ada beberapa yang sama dalam masalah bacaan itu kualitasnya sama, jumlah hafalannya juga sama, suaranya ya podo apike itu kan. Nah, bingung kan? Maka apa? Fa'alamuhum bisunnah. Maka pilih yang paling paham terhadap sunnah. Dalam paham di sini maksudnya dari sisi amaliyah. Yang paling banyak amalnya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Misalnya apa? Yang satu bagus juga, semuanya bagus. Tapi yang satu apa? Menjaga sholat sunnah rawatib, yang satu tidak. Maka pilih yang jaga sholat rawatib. Namanya apa? A'lamuhum bisunnah. Termasuk apa? Maksudnya a'lamuhum bisunnah termasuk yang paling paham terhadap fikih sholat jamaah, itu paling penting gitu. Ya kan? Yang paling paham terhadap fikih sholat jamaah karena dia berkaitan dengan itu. Dia butuh ilmu yang berkaitan dengan sholat jamaah. Contohnya misalnya apa? Ketika nanti lupa, ya kan? Kapan dia harus sujud sahwi, kan itu kan? Ya, kapan dia harus mengulangi, ya gitu kan? Dilihat. Yang dilupakan apa? Sifatnya rukun atau wajibat gitu kan? Kalau sifatnya rukun ya dia harus mengulangi ya. Lupanya di rakaat keberapa? Di rakaat pertama, kedua, ketiga atau keempat, itu beda itu loh. Ya, imam harus tahu yang seperti ini. Ya kan? Harus tahu. Maka dipilih mana yang a'lamuhum bi sunnah. Sunnah di sini secara umum, ya kan? Maksudnya apa? Ad-din. Ajaran agama secara umum. Jadi dipilih yang dia paling paham terhadap ajaran agama, terutama masalah akidah dan fikih. Ya. Fa in kanu fi sunnah sawaan, jika di dalam masalah pengetahuan terhadap agama juga sama, fa aqdamuhum hijratan, maka pilih yang
lebih dulu hijrahnya. Ya. Hijrah dalam artian yang khusus, juga hijrah dalam artian yang umum. Apa hijrah yang khusus? Pindahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Kalau umum, ya, dalam artian seseorang itu hijrah itu dia mendalami agama secara intensif gitu loh. Dia mengamalkan ajaran Islam itu secara intensif. Kadang-kadang kan gitu. Orang itu mungkin dari lahir sudah Islam, cuman apa? Ngantek tekan tua ya ora salat gitu ya. Ya kan? Tapi ada yang dari kecil itu sholat terus. Maka kalau sama, pilih yang dari kecil sholat terus gitu. Itu maksudnya apa? Aqdamuhum hijrotan seperti itu. Ya mungkin dari kecil Islam semua. Ya kan? Dari kecil Islam semua. Bacaannya sama-sama bagus. Ya, setelah ngaji sama-sama pinternya ternyata gitu kan. Tapi yang satu ini apa? Dia Masya Allah, dia multazim dari kecil. Yang satu ini baru aja. Dia belum lama, dia sudah habis menikah. Ternyata istrinya itu ustadzah, sehingga dia jadi apa? Belajar, ya kan, multazim. Maka pilih yang dari kecil. Itu maksudnya apa? Aqdamuhum hijrotan. Fa in kanu fil hijrati sawa, jika dalam masalah hijrah itu sama, fa aqdamuhum sinnan, maka pilih yang lebih tua umurnya. Ya kan? Lebih tua. Jadi ternyata umur ini justru alternatif akhir-akhir toh. Ya kan? Kisah pertama. Nek di kampung pertama. Yang dituakan gitu ya. Yang dituakan belum tentu tua loh, Pak. Ya, yang ditokohkan biasanya gitu. Jadi umur ini alternatif terakhir. Nek wis waduh semua, baru apa? Ambil yang paling senior umurnya. Ya kan? Ambil yang paling senior umurnya. Maka walaupun nanti ketemunya misalnya apa? Oh, yang paling bagus bacaannya ini anaknya masih kecil, masih SD misalnya. Enggak apa-apa, dia jadi imam. Yang penting sudah mumayyiz. Ya kan? Yang lain mungkin sudah SAG. Ya kan? Sudah SAG, tetapi baca Qur'annya masih belepotan. Apa ada? Ya mesti ada lah itu kan. Sudah SAG, tapi sudah SAG, terus sering ceramah, sering khutbah, ya kan? Tapi bacaannya belepotan. Maka pilih yang walaupun SD tidak sering ceramah, tapi bacaannya bagus. Pilih itu, ya kan? Maka dimenangkan nih Quran. Maksudnya ini menunjukkan apa? Keutamaan apa? Quran, ya kan? Keutamaan Al-Quran. Maka untuk posisi yang sangat mulia ini Al-Quran juga dimuliakan. Ya kan? Untuk sholat jamaah ini kan ibadah yang sangat agung toh, sangat mulia. Maka dipilih yang terbaik dalam masalah Al-Quran. Terus wala ya ummanna, non apa ini tadi? Non taukid. Sakilah khafifah? Sakilah. Ya, wala ya ummanna. Itu kalau tanpa nun taukid apa? Ya ummu, amma ya ummu. Apa artinya amma ya ummu? Mengimami. Ketika bersambung nun taukid sakilah menjadi mabni ya ummanna. Wala ya ummanna rajulur rajula fi sultani, dan tidak boleh seseorang itu mengimami pada apa? Pada daerah atau haknya orang lain itu loh. Paham maksudnya? Jadi di suatu masjid itu sudah ada imam bakunya itu kan. Maka enggak boleh orang yang datang itu langsung ngimami, walaupun dia mungkin hafid Quran, walaupun mungkin dia merasa sudah bersanad misalnya gitu ya, yang imam di situ belum bersanad misalnya gitu kan, maka nggak boleh. Ya, kecuali kalau diizinkan, sudah monggo jenengan maju ya, dipersilahkan, berarti kan dapat izin. Maka di situ nanti ada kait apa? Illa biidnihi, kecuali dengan izinnya. Itu maksudnya. Wala ya'umanar ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Tidak boleh seseorang itu mengimami jamaah
ya pada jamaah yang situ sudah ada imamnya. Itu. Kecuali memang apa? diizinkan. Wala yaqudu fi baitihi, dan tidak boleh seseorang itu duduk di rumah orang lain ala takrimatihi, di atas tempat yang dimuliakan oleh yang punya. Misalnya apa? Ranjang atau tempat duduk khusus yang dimiliki oleh tuan rumah. Itu takrimati itu maksudnya gitu. Kan kadang-kadang kita punya di rumah itu ada tempat duduk yang itu memang anak kita aja kalau duduk kita marahi itu. Ya kan? Misalnya jak-jakan di situ kita marahi. Maka enggak boleh kita itu duduk di situ kecuali dengan izinnya. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Makanya kalau masuk rumah ya adabnya paling bagus itu apa? Ya nunggu dipersilakan duduk baru duduk. Jangan-jangan itu tempat duduk khusus itu kan. Tapi kalau memang itu di ruang tamu yang memang uruf tamu yang masuk langsung dipersilakan duduk tidak masalah. Karena memang uruf. Tapi bagusnya memang menunggu izin yang punya. Ya, karena apa? Itu termasuk apa? Takrimatihi. Termasuk perkara yang menjadi kehormatan bagi dirinya. Ya. Takrimah itu bisa bermakna ya tempat-tempat yang memang itu dimuliakan oleh tuan rumah. Ya, kalau kursi mungkin masih keumumannya apa? Semua boleh duduk. Nah, yang lebih khusus lagi misalnya ranjang. Nah, ranjang itu biasanya sebuah aib kalau sampai ada tamu itu kok langsung merodayuh, nah, langsung duduk di ranjang itu kan. Apalagi langsung kelekaran. Itu Masya Allah itu bisa menyakiti tuan rumah. Maka tidak boleh kecuali dengan izin yang punya rumah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bertamu di tempat teman yang teman kita itu ngekos, yang ruangnya cuma satu ruangannya cuma satu kasur aja gitu. Gimana? Ya kita tetap minta izin dulu. Ya kan, karena ada nasnya memang. Karena takrimah itu secara makna itu memang ranjang. Ya kan? Terus dikiaskan atau diumumkan ke makna ini apa? Tempat-tempat yang memang itu menjadi kekhususan atau sesuatu kehormatan bagi tuan rumah. Kalau orang lain sampai duduk di situ bisa menyebabkan tuan rumah itu apa? Nah, nggak nyaman intinya gitu loh. Jelas ya? Ya. Termasuk apa dalam hal ini? Blusak-blusuk. Walaupun kita nggak duduk, misalnya masuk rumah langsung blusak-blusuk yang dapur. Wah, dapurmu ya elok tenang Kang. Aku agak mlebu omahmu ya dapurmu tibake apik men. Malah dapur ke. Kalau bilang sama orang Jawa jangan sekali-kali bilang dapurmu itu ya. Itu penghinaan. Tahu? Orang Jawa itu kalau di dapur ke itu terhina itu. Ya. Lepasnya gimana? Pawonmu gitu aja. Dapure antum nah gitu. Kalau udah ngaji. Ya kan? Kalau orang Jawa itu di dapur ke itu penghinaan. Ya. Wah, aku suara yang mahmu tiba dapurmu ya sapik. Wah, jangan dapur ke wong. Jelas ya ini ya? Baik. Selanjutnya wayan bagi minta tolong dibaca Mas Idat. Wayan bagi ayyataqaddam al-imam wa ayyataroso Tarosso dengan tasdid shad. Taroso al-ma'mum Mun. al-ma'mumuna Wa yukmilu as-soffa al-awwala fal awwal. Nah. wa man shalla Kelas. Wayan bagi an yataqaddamal imam. Dan seharusnya imam itu maju. Artinya apa? Dia harus lebih di depan daripada makmumnya gitu loh. Artinya apa? Imam jangan sampai baris sama makmumnya. Harus posisinya di depan. Kecuali kalau makmumnya cuman satu orang.
Wa an yatarassa al ma'mumun, dan hendaknya para makmum itu apa? Yatarassa, merapatkan barisan. Ya. Maka istawu wa tarasu. Istawu itu apa? Luruskan. Tarasu, rapatkan. Biasanya imam itu dah perintahkan untuk itu. Ya. Istawu sawu sufufakum. Sami'na wa atokna, tapi diem aja. Banyak lagi gitu dah. Ya, jadi imamnya sudah sawu sufufakum, luruskan safnya. Sami'na wa atokna, diem aja, bengkak-bengkok, meletat-meletot ya. Ya. Imamnya ya ora paham itu loh. Jadi kayak cuman apa? Basa-basi ketika mau sholat gitu loh. Dan itu kan ma'ruf gitu loh. Ya kan? Itu ma'ruf. Ya. Ini harus apa? Sama-sama kita apa? Dakwahkan kepada masyarakat. Jadi intinya kan enggak harus bahasa Arab. Ya kan? Enggak harus bahasa Arab. Jadi memang yang penting itu apa? Makmum paham. Enggak harus pakai sawu sufufakum. Misal di pelosok kita ngisi kajian enggak harus sawu sufufakum. Nuhun ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, monggo safipun dipun lurusaken, dipun tingali kiwa tengenipun, lajeng dipun rapetaken. Udah. Itu ndak mungkin nggih gitu, ndak mesti langsung lihat gitu. Kan ndak boleh kan ndak gitu kan. Mesti langsung perbuatan gitu kan. Ya toh? Tapi kalau sawu sufufakum biasanya sami'na wa atokna tapi diem aja orangnya. Itu semuanya begitu. Daerah sini begitu. Yang Kebanyakan. Mungkin kebanyakan seperti itu, saya juga tahu. Tapi pernah kita lihat beberapa tempat seperti itu. Jadi sami'na wa atokna tapi orangnya diem aja. Ya kan? Nah makanya imamnya mungkin juga nggak tahu sawu sufufakum itu maksudnya apa juga. Ya kan? Jadi intinya nek mau sholat maca sawu sufufakum, makmumnya baca sami'na wa atokna gitu loh. Jadi itu cuma sebatas apa? Bacaan gitu loh. Gitu loh. Jadi hanya sebatas rutinitas dan ritual gitu. Yang kadang-kadang kalau sampai diyakini itu apa? Bagian dari sholat malah bahaya gitu loh. Nek ra maca kuwi berarti ora sah salate lah, ini malah bahaya. Kan intinya itu imam itu diperintahkan untuk apa? Melihat kondisi makmum siap atau belum gitu kan? Nah, di antaranya apa? Sofnya yang harus rapat dan lurus, tidak belak-belok karena termasuk bagian dari sholat. Dan rapatnya bagaimana? Apakah kaki harus nempel? Jawabnya tidak. Itu hukumnya sunnah. Kalau menempel itu bagus. Tapi kalau misalnya kanan kiri kita itu kita tempeli, nggak mau ya jangan dipaksa. Terus ditutke terus gitu kan? Akhirnya digini kan? Nah, kan repot juga kan. Mau berapa lebar kan kita ngikuti. Itu kiri ini golong ya kan. Mau ngetutkin sana sini kosong. Kita semampunya itu kan. Jadi rapat itu yang penting ya rapat, tidak ada celah. Misalnya apa? Bisa dari bahu kita. Dan bahu kan sudah menempel itu sudah termasuk rapat. Seperti itu. Karena tidak ada kaidah yang baku di situ. Ya. Nah, jelas ini ya. Wa yukmilu shafal awal fal awal, dan hendaknya apa? Makmum ini menyempurnakan shaf yang depan dulu, terus berikutnya, Jangan sampai membuat shaf yang kedua sebelum shaf pertama penuh. Dan kita lihat orang awam masih banyak seperti itu ya. Shaf yang depan itu masih longgar, tapi karena males, goleke sing enak pengarep lawan, cedak pit motor. Enggak cedak itu kan? Padahal mesinnya mungkin besar gitu kan. Nah, kalau dia memulai kan kadang-kadang apa? Shafnya yang tadi di tengah itu kan. Saya melihat itu gitu. Jadi di tengah itu sudah ada shafnya. Tapi kan jauh, dia milih shaf sendiri di sini di tepi itu. Ini gimana itu kan, orangnya betul-betul masih belum paham mungkin seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang di depan ini masih
masih banyak longgarnya, tapi dia bikin saf sendiri di belakang. Nah ini juga bisa merusak sholatnya. Bahkan nanti apa? Saya berpendapat itu termasuk perkara yang membatalkan sholat gitu ya. Sampai membatalkan sholat ketika dia sholat di saf di belakang tanpa udzur sendirian. Ada nasnya tadi ini. Karena apa? Disuruh untuk mengulangi sholatnya. Terus waman shalla raka'atan berikutnya. Waman shalla raka'atan wa huwa fardun khalfas shaffi li ghairi udrin a'ada sholatahu. Nah ini. Barang siapa yang sholat 1 rakaat saja dia sendiri di belakang shaf, artinya dia apa? Di belakang shaf padahal shaf depannya ini masih muat. Li ghairi udrin, tanpa ada udzur. Di antara udzurnya apa? Ya karena sudah penuh, berjejal itu tidak bisa masuk lagi gitu kan. Itu di antara udzurnya. Ya. Maka apa? Ada sholat tahu, dia harus mengulangi sholatnya. Alias apa? Tidak sah sholatnya. Ya. Ini satu qaul, satu pendapat. Walaupun ada yang mengatakan tetap sah sholatnya tapi makruh, dibenci gitu kan. Ada. Namun pendapat yang tengah ini, kalau tidak ada udzur itu dia berdosa, ya kan? Dia harus mengulangi sholatnya. Ini pendapat yang pertengahan. Ada yang mengatakan ada udzur, tidak ada udzur. Kalau misalnya apa? Dia sholat sendirian, maka batal sholatnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah ini yang dipilih oleh Syekh Sa'di ini berarti pendapat yang pertengahan. Kalau tanpa udzur, ya di antara udzurnya apa? Karena memang sudah penuh. Kita tidak mungkin lagi untuk masuk gitu. Ya, sementara kalau kita narik orang ternyata juga khilaf, ya kan? Kita misalnya narik satu depan ke belakang sini. Ini juga khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya kan? Karena nanti bisa mengacaukan suasana jamaah gitu loh. Kalau kita narik gitu ya. Maka dari sini ada yang mengatakan tidak perlu narik sendiri, maka dia ma'dzur, cukup sholat sendiri di belakang shaf. Maka kalau itu termasuk udzur gitu loh. Maka ketika udzur, maka tidak masalah sholat sendirian di belakang imam. Apa belakang makmum itu shaf berikutnya ketika shaf yang depannya sudah penuh. Waqala Ibnu Abbas berkata, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Saya pernah sholat bersama Nabi di suatu malam. Fakumtu an yasarihi, maka aku berdiri di sebelah kiri beliau. Fa'aqada bi ra'si, maka beliau pun memegang kepalaku. Min waraihi, dari belakang beliau. Faja'alani an yaminihi, kemudian beliau memindah aku di sebelah kanannya. Ya. Jadi ditarik sini ya. Atau di sini dulu kepala, sambung ini, tarik sini. Ya, masih kecil. Ya, wong tua ya. Cuandak kepala mulih. Ya. Kan bisa ndak harus kepala toh. Ya, kita bisa narik tangannya atau bajunya atau yang lainnya. Ini ragelum gimana? Imamnya pindah. Ya, bisa jadi seperti itu. Kita lanjutkan, kita selesaikan ya. Muttafaqun alaihi wa qala. Kemudian beliau bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," jika kalian mendengarkan iqamah dikumandangkan, famsu ila shalah, maka berjalanlah menuju salat. Pergilah, ya, berangkatlah menuju salat. Wa alaikum as-sakinatu, dan wajib bagi kalian apa? Tetap tenang. Jadi walaupun sudah iqamat enggak boleh terburu-buru. Enggak boleh terburu-buru. Artinya apa? Tetap kekhusyuan salat itu diprioritaskan. Jadi hal-hal yang mendukung khusyuknya salat itu harus diprioritaskan. Walaupun mungkin karena suatu udzur dia harus terlambat. Ya kan, dia harus terlambat. Misalnya sudah adzan, dia harus ke kamar mandi. Ya, dia belum selesai,
sudah iqamat. Maka dia tunaikan itu hajatnya, dia berangkat ke masjid dengan tenang. Ya tenangnya ya jangan terlalu nyantai terus. Enggak ya, tenangnya kita tenang sampai intinya tidak terburu-buru yang menjadikan kita itu ngos-ngosan kalau sampai di masjid gitu loh. Yang itu merusak apa? Kekhusyukan sholat. Wal wiqar dan apa? Satunya sakinah tenang. Wakor itu ya tidak kemerungsung, kalau bahasa kita apa? Ya tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru itu apa bahasanya? Ya. Tidak terburu-buru loh. Tenang gitu ya. Tenang kan sudah sakinah. Sakinah itu tenang. Kalau tidak terburu-buru, bukan nyantai. Biasa ya kan. Intinya ya dia berjalan dengan tenang dan sopan itu aja. Sopan itu sudah. Ajaran sopan itu aja. Tenang dan sopan. Ya. Tenang dan sopan. Wala tusri'u, dan jangan kalian itu apa? Terburu-buru. Fama adraktum fasallu, maka yang kalian dapati dari jamaah ya salatlah bersama jamaah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan salat yang terlewatkan maka sempurnakan. Ya. Ini hadis ini tentang apa? Adab berangkat ke masjid supaya tidak terburu-buru walaupun sudah iqamah. Wa fi Tirmidzi, idza atahadukumus sholata, jika salah satu di antara kalian mendatangi salat, wal imamu ala halin, dan imam sedang mengerjakan suatu gerakan salat pada suatu kondisi, fal yasna kama yasnaul imam, maka hendaknya dia mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan imam. Jadi artinya apa? Tidak perlu menunggu imamnya, misalnya pas sujud, ya sudah kita ikut takbiratul ihram terus takbir sujud. Jelas ya? Ikut sujud bersama imam. Tidak menunggu dia sujud baru berdiri gitu kan. Dan pas tahiyat akhir, pas ngenteni tibake wis tahiyat akhir kan gitu kan. Ya, maka apa? Kita melakukan sebagaimana yang dikerjakan imam. Alhamdulillah, seputar salat jamaah sudah kita selesaikan. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.